Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala quwata illa billah. Puji dan syukur tahan tentunya kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada pengikutnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita sudah menginjak pada hari yang ke-20 di bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan 19 hari yang telah kita lalui, segala ibadah yang telah kita lakukan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas terkait dengan fatwa DSN tentang hutang piutang. Fatwa DSN tentang hutang piutang ya. Jadi ada dua ya, hutang hutang dan piutang. Ini nanti ada 4 fatwa di dalamnya. Yang pertama adalah fatwa DSN nomor 17 garing DSN MUI tahun 2000, itu terkait dengan sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Kenapa dikeluarkan fatwa ini ya, fatwa nomor 17 ini? Karena sejalan dengan perkembangan yang ada bahwa ternyata banyak nasabah yang wan prestasi ya, padahal dia punya kemampuan untuk membayar kewajibannya kepada pihak bank, tapi mereka banyak yang menunda-nunda. Berarti kemampuannya ada tapi kemauannya yang enggak ada. Kemampuannya ada tapi kemauannya yang enggak ada. Makanya DSN mengeluarkan fatwa. Jadi diperbolehkan bank untuk memberikan sanksi kepada nasabah-nasabah yang wan prestasi seperti itu. Lalu yang kedua nanti membahas terkait dengan fatwa DSN nomor 19 ya, garing DSN MUI tahun 2001, itu terkait dengan fatwa tentang Al-Qad. Al-Qad adalah pinjaman ya, jadi fatwa terkait dengan pinjaman. Lalu nanti dilanjut dengan fatwa DSN nomor 31 ya, garing DSN MUI tahun 2002 terkait dengan pengalihan utang. Terkait dengan pengalihan utang. Apa sih pengalihan utang? Kalau di konvensional itu take over ya. Take over namanya ya. Jadi mengalihkan utang yang ada di konvensional ke bank syariah seperti itu. Itu ada di fatwa DSN nomor 31 ya, tahun 2002. Selanjutnya terkait dengan fatwa DSN nomor 67, itu DSN MUI tahun 2008 ya, terkait dengan anjak piutang, anjak piutang atau pengalihan piutang. Nanti kita bahas satu-satu. Sekarang terkait dengan fatwa Dewan Syariah Nasional ya, nomor 19 DSN MUI tahun 2001. Itu terkait dengan fatwa tentang Al-Qad atau terkait dengan pembiayaan, pinjam terkait dengan pinjaman. Nah, di sini ada ketentuan umum terkait dengan Al-Qad ini ya. Ada ketentuan umumnya. Pertama adalah Al-Qad adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah atau muqtarid ya, yang memerlukan. Al-Qad adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah oleh bank. Jadi pinjaman, bentuknya pinjaman. Kalau pinjaman berarti memberikan pinjaman dalam bentuk uang ya, uang cash seperti itu. Diperbolehkan, tapi itu nanti akadnya Al-Qad ya, Al-Qad ya. Yang kedua terkait dengan nasabah Al-Qad wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Jadi hanya pokoknya saja. Jadi nasabah Al-Qad wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Kalau pokok plus nanti ada margin, berarti itu harus ada akad pendamping yang lainnya. Contohnya Al-Qad didampingi dengan akad murabahah contohnya, atau akad ijarah gitu kan. Itu diperbolehkan. Jadi multi, berarti kan multi ya. Jadi multi akad nantinya ya. Itu
diperbolehkan. Nah, seperti sekarang nasabah Alqad wajib mengembalikan jumlah wajib pokoknya saja, gitu kan. Kalau dengan margin berarti ada akad yang lain yang menyertainya. Yang ketiga, biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. Boleh kita memberikan atau meminta yang namanya biaya administrasi kepada nasabah, diperbolehkan ya untuk yang pinjaman ini, gitu kan. Yang keempat, lembaga keuangan syariah atau LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bila mana dipandang perlu, karena ini juga kan sudah ada contoh dari baginda kita ya, Rasulullah SAW, bahwa beliau waktu membeli makanan ke orang Yahudi, beliau menggadaikan baju besinya sebagai apa? Sebagai jaminan. Kita juga sekarang di zaman sekarang boleh untuk apa? Untuk saling menjaga kepercayaan. Jadi LKS atau lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah bila mana dipandang perlu, seperti itu. Sekarang pakai jaminan, pakai agunan saja banyak yang bermasalah, apalagi tidak pakai agunan, kan seperti itu. Jadi diperbolehkan ya terkait dengan LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bila mana dipandang perlu. Yang kelima selanjutnya adalah nasabah Alqad dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan sukarela kepada lembaga keuangan syariah selama tidak diperjanjikan di dalam akad. Jadi boleh yang namanya nasabah memberikan dalam bentuk sumbangan atau kelebihan sukarela, tapi biasanya itu adalah qardul hasan ya, qardul hasan, bukan pinjaman yang bisnis. Jadi Alqad ini ada dua, ada yang memang bersifat bisnis, ada yang bersifat sosial. Kalau bersifat bisnis itu diperbolehkan adanya margin ya, diperbolehkan adanya biaya administrasi, yang penting ada akad yang mendampinginya. Tapi kalau yang namanya Alqad atau Alqad yang lain, yaitu qardul hasan, itu tidak boleh, itu hanya pokoknya saja ya. Jadi tidak boleh ada hal-hal yang diperbolehkan yang Alqad ya, yang Alqad hasan itu diperbolehkan, tapi tidak diperjanjikan di awal. Jadi kalau memang ada nasabah nanti mau memberikan sukarela kepada bank, boleh-boleh saja, tapi tidak boleh diperjanjikan di awal, gitu kan. Itu yang qardul hasan ya, yang qardul hasan. Tapi intinya ya sama dua-duanya ya. Yang penting pokoknya kembali. Tapi kalau yang bisnis boleh pokok plus margin atau kelebihan. Tapi kalau yang qardul hasan pokoknya saja, titik ya. Kalau mau memberikan sukarela sumbangan ya itu diperbolehkan. Tapi itu masuk ke dalam dana kebajikan ya. Jadi ada dua nanti. Alqad itu yang ada yang bersifat bisnis, ada yang bersifat sosial. Kalau yang bersifat bisnis, Alqad itu harus dibarengi oleh akad-akad yang lain. Tapi kalau yang Alqad yang sosial, yaitu qardul hasan, itu betul-betul pokoknya saja. Kalaupun mau ditambahkan boleh, tapi tidak boleh diperjanjikan di awal, seperti itu ya. Lalu yang keenam, jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan lembaga keuangan syariah telah memastikan ketidakmampuannya, maka lembaga keuangan syariah dapat 1. Memperpanjang jangka waktu pengembalian. Jadi bisa memperpanjang jangka waktu pengembalian. Istilahnya rescheduling ya. Rescheduling. Jadi di dalam pembiayaan bank syariah, kalau nasabah itu bermasalah, itu memang ada yang namanya penyelamatan, ada juga penyelesaian. Kalau penyelamatan itu masih bisa diselamatkan, nasabah masih mempunyai potensi, masih mempunyai prospek dan itikad baik. Jadi punya prospek dan itikad baik itu baru bisa dilaksanakan yang namanya penyelamatan. Penyelamatan bisa dengan rescheduling, bisa dengan reconditioning, bisa dengan restructuring ya. Ada 3. Nah, di sini
bisa tadi memperpanjang jangka waktu pengembalian. Berarti itu maksudnya rescheduling ya. Yang asalnya contohnya pembiayaannya dia 2 tahun, tapi ada masalah di dalam perjalanan usahanya, itu bisa yang namanya penyelamatan melalui rescheduling. Jangka waktunya ditambah. Asalnya 2 tahun mungkin jadi 4 tahun atau 5 tahun. Supaya apa? Supaya angsurannya menjadi kecil, supaya menjadi ringan. Nah, ini penyelamatan namanya. Kalau masih mempunyai prospek dan itikat baik. Tapi kalau sudah tidak punya prospek usaha ya, itikat baiknya juga sudah tidak ada, karakternya jelek, itu paling dengan cara penyelesaian pembiayaan. Dengan cara apa? Dijual agunan. Dengan cara apa? Eksekusi agunan, seperti itu. Tapi kalau masih bisa diselamatkan, selamatkan ya, seperti itu. Selanjutnya terkait dengan dihapuskan atau write off sebagian atau seluruh kewajibannya ya. Kalau ini mah ya, nasabah dipastikan ketidak ada kemampuannya gitu kan, lembaga keuangan syariah dapat memperpanjang. Kedua, menghapus atau write off sebagian atau seluruh kewajibannya. Dihapus dalam artian itu bukan berarti nasabah bebas atau tidak punya kewajiban lagi. Dalam artian dihapus itu hanya dari asalnya on balance sheet menjadi off balance sheet. Yang asalnya on balance sheet menjadi off balance sheet. Jadi tidak akan nampak lagi di dalam neraca, seperti itu. Itu terkait dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 19 terkait dengan fatwa tentang Al-Qad. Nanti ada sanksinya di sini. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena tidak kemampuannya, lembaga keuangan syariah dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah. Jadi bisa menjatuhkan sanksi kepada nasabah ya. Jadi kalau istilahnya bukan dikarenakan force majeure ya, itu boleh diberikan sanksi kepada nasabah. Yang kedua, sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud tadi di atas dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan saja ya. Contohnya dia memberikan agunan atau jaminan satu agunan, ternyata pas kita jual tidak cukup, maka kita boleh mengambil agunan-agunan atau aset-aset yang lain yang dimiliki oleh nasabah, seperti itu ya. Nah, terkait dengan Al-Qad ini, sumber dananya dari mana? Dana Al-Qad dapat bersumber dari satu, bagian modal LKS, bagian modal lembaga keuangan syariah. Modal itu apa aja? Bisa dari bisa dari laba yang ditahan, bisa dari laba tahun yang lalu, nah seperti itu ya. Lalu ada juga dana Al-Qad itu dari keuntungan lembaga keuangan syariah yang disisihkan, atau bisa dari laba yang berjalan itu kan disisihkan. Lalu ada juga dari lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran terkait dengan infaknya ya, sedekahnya, seperti itu. Nah, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah. Badan Arbitrase Syariah. Kalau tidak ya, satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, tapi biasanya dilakukan dulu yang namanya musyawarah untuk mufakat. Kalau musyawarah mufakat tidak tercapai, maka kita lanjutkan kepada Badan Arbitrasi Syariah. Nah, ini terkait dengan fatwa DSN terkait dengan Al-Qadnya. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan dan disempurnakan sebagai mestinya. Ini semua yang namanya fatwa akan seperti itu bunyinya ya, teman-teman, seperti itu. Lalu kita berbicara terkait dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 17. Oke, teman-teman, maaf nih, mungkin ada gangguan ya. Ada gangguan dulu, nanti ada ada pengumuman nih dari masjid terdekat ya. Nggak apa-apa lah, kita sambil jalan aja ya. Kita jalan saja, biarkan aja. Itu pengumuman dari masjid ya, karena kalau kita cut sayang ya. Oke, terkait dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 17 ya, DSN MUI
tahun 2000 ini terkait dengan sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran ya. Sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Nah, ini ada ketentuannya juga, ada ketentuan terkait dengan Dewan Syariah Nasionalnya ya. Ketentuannya apa? Pertama, sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah yang mampu membayar. Hanya yang mampu membayar ya. Tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja. Itu seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan oleh force majeure. Force majeure. Nah, seperti sekarang ini ada apa? Ada wabah yang namanya wabah virus COVID-19 ya. Nah, ini kan dunia usaha sekarang banyak terimbas. Makanya sekarang perbankan mengambil langkah dengan cara merestrukturisasi terkait dengan pembiayaan tersebut. Jadi karena ini kondisi yang force majeure ya. Jadi ada kejadian yang di luar kemampuan. Nah, bagi nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan oleh force majeure, tidak boleh dikenakan sanksi. Tidak boleh dikenakan sanksi ya. Seperti sekarang ini ya, terjadinya COVID ini, makanya kalau ada nasabah yang memang bermasalah itu tidak boleh dikenakan sanksi. Yang ketiga, terkait dengan nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Nasabah mampu seperti tadi yang pertama ya, nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran atau tidak mempunyai kemauan dan itikat baik. Jadi tidak mempunyai kemauan dan tidak punya itikat baik untuk membayar hutangnya, boleh dikenakan sanksi. Itu yang ketiga. Yang keempat, sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Walaupun gitu kan, ta'zir ini tidak ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadisnya, tidak ada ya terkait dengan ta'zir ini. Tapi ini salah satu untuk apa? Untuk mendisiplinkan saja nasabah di dalam melaksanakan kewajibannya, seperti itu. Jadi nggak ada yang namanya prinsip ta'zir itu di dalam Quran dan hadisnya ya. Tapi ini hanya semata-mata untuk memberikan efek ya buat nasabah agar dia disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Yang kelima, terkait dengan sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Jadi kalau sanksi ya dapat berupa denda, boleh silahkan. Cuman ya itu tadi, kalau yang namanya denda di bank syariah itu masuk ke dalam dana kebajikan ya, bukan menjadi keuntungan. Beda dengan konvensional. Jadi kita bank syariah itu ada istilahnya, tidak hanya di profit oriented saja, tapi falah orientednya juga didapat ya. Tidak hanya untung duniawi saja, tapi akhirat juga harus didapat gitu. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial saja. Itu adalah yang terkait dengan fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 17 ya. Sama, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan, maka akan masuk ke ranah melalui badan arbitrase syariah, seperti itu ya. Oke, itu terkait dengan fatwa nomor 17. Sekarang masuk ke fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 31. Dewan Syariah Nasional nomor 31 terkait dengan DSN MUI tahun 2002. Tentang apa? Tentang pengalihan utang. Jadi dalam fatwa ini yang dimaksud dengan pengalihan utang itu apa? Take over ya, namanya take over. Pengalihan utang adalah pemindahan utang nasabah ya, pemindahan utang nasabah dari bank atau lembaga keuangan konvensional ke bank atau lembaga keuangan syariah. Jadi take over dari konven ke syariah, seperti itu.
take over ya, atau dialihkan hutangnya gitu kan, seperti itu. Itu sangat-sangat diperbolehkan sekali ya, sangat-sangan diperbolehkan, dan saya rasa itu lebih bagus ya, lebih baik gitu kan. Lalu apa yang namanya Al-Qad? Nah, tadi Al-Qad juga, apa sih Al-Qad? Adalah akad pinjaman dari lembaga keuangan syariah kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya kepada lembaga keuangan syariah pada waktu dan dengan cara pengembalian yang telah disepakati. Itu pengertian Al-Qad. Pengertian nasabah itu adalah calon nasabah lembaga keuangan syariah yang mempunyai kredit atau utang kepada lembaga keuangan konvensional untuk pembelian aset, contohnya ya, yang ingin mengalihkan utangnya ke lembaga keuangan syariah. Itu terkait dengan nasabah. Aset sendiri apa? Aset adalah aset nasabah yang dibelinya melalui kredit dari bank konvensional dan belum lunas pembayaran kreditnya, itu kan, itu dialihkan ke bank syariah, seperti itu. Itu adalah ketentuan umum ya. Ketentuan akad. Nah, ini terkait dengan ketentuan akad. Jadi akad dapat dilakukan melalui 4 alternatif. Akad dapat dilakukan melalui 4 alternatif. Alternatif pertama, nah ini tolong teman-teman harus dimengerti, karena dari 4 alternatif ini nanti ada satu alternatif yang akan dipertanyakan di dalam UAS ya nanti ya. Nggak tahu alternatif 1 atau alternatif 2, 3 atau 4 ya. Nah, jadi ketentuan akad nih. Ketentuan akad dapat dilakukan melalui 4 alternatif. Alternatif ke-1. Ini untuk pengalihan utang ya, untuk pengalihan utang dari konvensional ke syariah. Pertama, lembaga keuangan syariah memberikan kod. Jadi, lembaga keuangan syariah memberikan kod atau pinjaman kepada nasabah. Jadi langsung memberikan pinjaman dalam bentuk uang pada nasabah. Dengan kod itu, dengan pinjaman itu, nah, nasabah melunasi kredit atau utangnya kepada konvensional. Nah, jadi dengan uang yang sudah diberikan oleh bank syariah itu, nasabah melunasi kredit atau utangnya, dan dengan demikian aset yang dibeli dengan cara kredit tersebut di bank konven itu menjadi milik nasabah. Menjadi milik nasabah karena sudah dilunasi oleh nasabah setelah diberikan kod oleh bank ya. Itu akan menjadi milik nasabah secara penuh. Langkah yang kedua, tadi kan langkah yang pertama. Langkah yang keduanya apa? Nasabah menjual aset dimaksud ya. Jadi nasabah menjual aset dimaksud tersebut ya kepada lembaga keuangan syariah. Jadi nasabah tadi kan sudah melunasi, asetnya sudah milik nasabah, nasabah menjual kepada pihak bank, kepada lembaga keuangan syariah. Dan dengan hasil penjualan itu, berarti nasabah akan mempunyai uang. Nah, nasabah bisa melunasi kodnya. Nasabah bisa melunasi kodnya kepada lembaga keuangan syariah. Langkah yang ketiga, lembaga keuangan syariah menjual secara murabahah. Jadi lembaga keuangan syariah menjual secara murabahah ya aset yang telah menjadi miliknya ya, karena kan tadi nasabah menjual kepada bank. Nah, itu berarti kan sudah menjadi aset bank. Contohnya dulu mungkin untuk pembelian rumah contohnya. Nah, rumah itu sudah menjadi milik bank ya. Jadi lembaga keuangan syariah menjual secara murabah aset yang telah menjadi miliknya. Yang ngapain kan bank syariah juga memiliki rumah, buat apa kan? Ya, tujuannya untuk apa? Untuk dikembalikan pada nasabah. Jadi lembaga keuangan syariah menjual secara murabah aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah dengan pembayaran secara cicilan atau angsuran. Berarti kan boleh. Di sana ada margin ya. Nah, berarti itu ada yang namanya akad pendamping. Akad tambah akad pendampingnya apa? Murabah, seperti itu ya. Jadi Fatwa DSN nomor 19 ya terkait tentang Al-Qad ini, dan Fatwa DSN nomor 4 terkait dengan murabah berlaku pula dalam pelaksanaan pembiayaan pengalihan utang. Jadi berlaku untuk pengalihan apa? Pengalihan utang. Jadi pembiayaan pengalihan utang.
Nah, itu jadi untuk akad yang tentang Al-Qad dan fatwa DSN terkait dengan murabahah itu bisa disandingkan, diikuti untuk terkait dengan pengalihan utang. Nah, itu adalah alternatif yang pertama. Alternatif yang kedua, lembaga keuangan syariah. Nah, ini alternatif yang kedua. Lembaga keuangan syariah membeli, berarti kan kalau membeli berarti itu sudah murabahah ya. Membeli sebagian aset nasabah dengan seizin lembaga keuangan konvensional, LKK ya. Tadi LKS lembaga keuangan syariah, ini LKK lembaga keuangan konvensional. Jadi lembaga keuangan syariah membeli sebagian aset nasabah dengan seizin lembaga keuangan konvensional tentunya. Sehingga dengan demikian terjadilah sirkah al-mil. Sirkah al-mil. Apa sirkah al-mil? Kepemilikan dibagi menjadi kepemilikan antara bank syariah dan nasabah itu sendiri. Jadi terjadilah sirkah al-mil antara lembaga keuangan syariah dan nasabah terhadap aset tersebut. Jadi kepemilikan bersama terkait dengan aset itu, gitu kan. Itu langkah pertama. Langkah yang keduanya, bagian aset yang dibeli oleh lembaga keuangan syariah sebagaimana dimaksud tadi itu adalah bagian aset yang senilai dengan hutang atau sisa cicilan nasabah kepada lembaga keuangan konvensional. Jadi bagian aset yang dibeli oleh lembaga keuangan syariah sebagaimana dimaksud di atas tadi itu bagian aset yang senilai dengan hutang atau sisa cicilan nasabah kepada lembaga keuangan konvensional. Itu langkah kedua. Langkah yang ketiga, lembaga keuangan syariah LKS ya menjual secara murabahah aset yang menjadi miliknya kepada nasabah dengan pembayaran secara cicilan. Jadi alternatif yang kedua ini fatwa DSN nomor 4 ya tahun 2000 tentang murabahah berlaku pula dalam pelaksanaan pembiayaan pengalihan utang. Jadi kalau tadi makan dua ya, di alternatif yang pertama itu ada dua terkait dengan Al-Qad dan murabahah. Kalau ini terkait hanya murabahah saja yang mengikuti atau berlaku ke dalam ke dalam pembiayaan pengalihan utang seperti itu. Itu adalah alternatif yang kedua. Alternatif yang ketiga, ini dalam pengurusan untuk memperoleh pemilikan penuh. Nah ini dalam pengurusan untuk memperoleh kepemilikan penuh atas aset, nasabah dapat melakukan akad ijaroh. Nah, sekarang berbicara ijaroh. Tadi kan hanya qad murabahah, sekarang ijaroh ya. Jadi dalam pengurusan untuk memperoleh kepemilikan penuh atas aset, nasabah dapat melakukan akad ijaroh dengan lembaga keuangan syariah sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 9 DSN MUI tahun 2002 ya. Nah, ini langkah keduanya, apabila diperlukan lembaga keuangan syariah dapat membantu menalangi kewajiban nasabah dengan menggunakan prinsip Al-Qad prinsip Al-Qad sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 19. Itu langkah yang kedua, apabila diperlukan. Langkah yang ketiga, akad ijaroh sebagaimana dimaksud tadi itu tidak boleh dipersyaratkan dengan ya harus terpisah dari pemberian talangan. Jadi harus dipisahkan antara ijaroh dengan dana talangan. Jadi akad ijaroh sebagaimana dimaksud tadi ya itu tidak boleh dipersyaratkan dengan ya. Jadi harus terpisah dari pemberian talangan sebagaimana dimaksud pada langkah yang kedua. Gitu kan. Jadi besar imbalan jasa ijaroh. Nah, ini berbicara ijaroh berarti jasa ya, fee ya. Besar imbalan jasa ijaroh sebagaimana dimaksudkan tadi di atas tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan.
Jadi kan tadi ada dua ya, ada ijaroh, ada juga talangan. Nah, jadi kalau mau menentukan fee ijaroh ya, upah ijaroh, fee ujaroh itu jangan didasarkan pada jumlah dana talangan, tidak boleh. Jadi harus ditentukan dulu ijaroh nanti berapa, pun dalam bentuk apa, nominal ya, nominal, jangan persentase tapi nominal. Ijarohnya nanti berapa, fee-nya berapa gitu kan. Jangan nanti mengambil dari fee itu dari jumlah nominal dana talangan. Jadi besar imbalan jasa ijaroh sebagaimana tadi di atas ya sudah terangkan, itu tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah. Sebagaimana tadi di langkah yang kedua. Jadi besar imbalan jasa ijaroh sebagaimana tadi yang dimaksud itu tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan lembaga keuangan syariah kepada nasabah seperti di langkah yang kedua. Langkah kedua loh, bukan alternatif kedua, langkah ya. Jadi di alternatif ketiga langkah kedua, alternatif ketiga langkah kedua, seperti itu. Ini adalah alternatif yang ketiga. Alternatif yang keempat, lembaga keuangan syariah memberikan kode. Lembaga keuangan syariah memberikan kode kepada nasabah, memberikan pinjaman kepada nasabah. Dengan kode tersebut, nasabah melunasi kredit atau utangnya, dan dengan demikian aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh. Nah, ya, jadi lembaga keuangan syariah memberikan kode sama pinjaman ya kepada nasabah. Dengan kode tersebut, nasabah melunasi kredit kepada konvensional. Dengan demikian aset yang dibeli dengan kredit tersebut itu menjadi hak penuh nasabah. Seperti itu. Itu langkah yang pertama di alternatif yang keempat. Langkah yang pertama. Langkah yang keduanya, nasabah menjual aset yang dimaksud kepada lembaga keuangan syariah. Dan dengan hasil penjualan itu, nasabah melunasi kodenya kepada lembaga keuangan syariah. Itu langkah yang kedua. Nasabah menjual aset kepada lembaga keuangan syariah. Dengan hasil penjualan itu, nasabah melunasi kod yang sudah diberikan oleh lembaga keuangan syariah di langkah pertama itu. Nah, seperti itu ya. Jadi nasabah menjual aset dimaksud kepada lembaga keuangan syariah, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi kodnya kepada lembaga keuangan syariah. Langkah yang ketiga, lembaga keuangan syariah menyewakan aset. Lembaga keuangan syariah menyewakan aset ya. Lembaga keuangan syariah menyewakan aset yang telah menjadi miliknya. Berarti ini sudah berbicara sewa, bukan menjual, menyewakan. Kalau tadi makan yang alternatif ke-1, kedua itu kan